والجسمية والجهة والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحابه الأخيار ما تبعهم بإحسان ما تعقب الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في الكتاب القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang Maha Pemurah, yang dengan limpahan rahmatnya kita semua masih diizinkan berjumpa dengan salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah ini. Alhamdulillah, kita semua masih dalam semangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat sebagai seorang hamba yang senantiasa melaksanakan semua perintah Allah dan menghentikan seluruh larangan-larangannya Allah. Termasuk kehadiran kita siang hari ini menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita siang hari ini di masjid ini menjadi jalan diampunkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga salawat dan salam yang kita ucapkan ini tersambung juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan sunnah. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini nanti mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu pekan lagi kita akan mendapati Idul Adha yang disebut sebagai Idul Qurban, di mana kata-kata kurban memang sudah sering didengar. Kurban adalah kata yang pendek namun mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam kehidupan. Hidup ini tidak akan bermakna bila tidak disertai dengan pengorbanan. Pengorbanan itu dianjurkan kepada siapa saja, lebih-lebih di zaman persaingan hidup yang semakin ketat seperti hari ini. Tanpa adanya pengorbanan, maka yang ada adalah kepentingan pribadi, egoisme, dan masa bodoh terhadap nasib orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban berasal dari kata qoroba yang artinya dekat dengan imbuhan an yang mengandung arti kesempurnaan. Ibadah kurban yang sebentar lagi kita laksanakan berarti upaya bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang makna inti dari ibadah kurban adalah menguji kesadaran sejauh mana segala pola pikir, pola tindak kita semua benar-benar sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka
karakter orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang sanggup bertakwa kepada Allah, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata Allah, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib yakin hampir semua kita yang hadir pada siang hari ini sudah berniat untuk melaksanakan ibadah kurban dengan domba, dengan lembu dan sebagainya, dan mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja perlu kita fahami bersama, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah menyembelih putranya Ismail, dan kenapa juga kita pada hari ini juga masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Tentu jawabannya adalah karena Allah ingin kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari kita renungi menjelang hari-hari melaksanakan ibadah kurban yang sepekan lagi akan kita laksanakan. Kita renungi apa hikmah di balik pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang akan kita laksanakan ini. Tentu saja kita akan lihat apa pengorbanan yang sudah kita lakukan agar kita semakin dekat kepada Allah. Sudah seberapa besarkah keikhlasan kita ketika berkurban kepada Allah, dan apakah dengan berkurban itu kita sudah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, jika menyembelih kambing atau lembu adalah simbol ketaatan kepada Allah sebagai bukti cinta dan keinginan agar semakin dekat kepada Allah, bagaimana juga dengan nikmat-nikmat yang lain? Apakah sudah kita kurbankan untuk Allah? Padahal dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita ini sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Bagaimana dengan nikmat waktu? Sudahkah kita sediakan waktu untuk memenuhi nikmat panggilan 5 kali sehari semalam dengan tepat waktu? Sudahkah kita kurbankan keasyikan kita dalam perniagaan untuk memenuhi sholat 5 waktu? Kemudian sudahkah kenikmatan bersantai-santai di rumah sudah kita kurbankan untuk hadir di masjid untuk menambah ilmu tentang Allah? Kemudian bagaimana dengan nikmat panca indera kita? Sudahkah kita gunakan lidah ini untuk bertasbih, membaca Al-Quran dan menyampaikan kebenaran? Sudahkah kita mengorbankan kebohongan untuk meraih kejujuran? Sudahkah kita mengorbankan kemarahan untuk mencapai kesabaran? Sudahkah kita mengorbankan kesombongan untuk mencapai kesederhanaan? Sudahkah kita mengorbankan ketamakan untuk mencapai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mengorbankan kepentingan pribadi untuk mencapai kemaslahatan bersama? Sudahkah kita mengorbankan cinta kepada manusia untuk menggapai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sudahkah kita mengorbankan dunia yang fana ini untuk mencapai akhirat yang kekal? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak ada yang bisa menjawab kecuali diri yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama caranya adalah mari kita bertaubat. Kemudian mari kita sadari bahwa Allah sangat sayang dan rindu kepada hambanya.
Mari renungkan bahwa nikmat Allah yang telah kita terima adalah sebagai media agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kedekatan kepadanya dengan mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang harus kita lakukan 5 kali sehari semalam. Dengan sholat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, dengan membacanya, mentadaburinya, kita akan memahami kehendak dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan berdoa kepada Allah. Doa adalah pintu untuk kita meminta, bersyukur dan memohon ampunan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berdoa kita akan merasakan kehadiran Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Dengan demikian kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berzikir. Zikir adalah menyebut nama-nama Allah dengan hati dan lisan, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, bertakdis dan lainnya. Maka dengan berzikir kita akan merasakan ketenangan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya amal-amal soleh. Amal soleh adalah bukti iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengerjakan amal soleh kita akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur adalah mengakui dan menghargai nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dengan bersyukur kita akan merasakan ketergantungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tambahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjauhi semua larangannya Allah. Larangan Allah adalah hal yang dilarang oleh syariat Islam karena membahayakan atau merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Dengan menjauhi larangannya kita akan mendapatkan keselamatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ampunan darinya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu semua ini menjadi media yang bisa kita lakukan menyongsong Idul Kurban yang akan kita laksanakan sepekan yang akan datang. Maka kepada Allah kita bermohon, mudah-mudahan ibadah-ibadah harian kita dan khususnya ibadah kurban yang akan kita laksanakan dengan menyembelih kambing ataupun lembu, semoga ibadah itu betul-betul membuat kita semakin akrab dengan Allah, semakin dekat kepada Allah. Tentu saja dengan kita dekat kepada Sang Maha Rahman, kita akan mendapatkan ampunannya, akan mendapatkan surganya, Jannatul Firdaus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ni'mal hakim. Taqabbal minni wa minkum min tilawatihi innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa da'i wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala jayni badika wa ashabi ubadi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسفة والمختلف والسدائد المحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل إخواننا المسلمين والمسلمات حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في صدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.